Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, rahmat dan sakinah terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan mengkaji Ar-Rahiq Al-Makhtum, buku daripada Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri yang berkenaan dengan sejarah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai insyaallah berkenaan dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Oke. Kita akan menjelaskan berkenaan dengan nasab dan keluarga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba untuk mengambil pelajaran daripada situ. Sebelumnya perlu untuk kami sampaikan sebagaimana yang ada di dalam buku ini, bahwa nasab yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, ada 1 yang disepakati dan 2 diperselisihkan. Ya, dan 2 diperselisihkan. Ada 1 yang disepakati dan 2 diperselisihkan. Berkenaan dengan yang diperselisihkan ini, ada yang kedua ini, ada di antara ulama yang diam, tidak memberikan komentar. Ya, ada yang memberikan pendapat berkenaan dengan nasab yang kedua. Dan yang terakhir itu memang tidak diragukan bahwa di dalam sanadnya ada hal-hal yang tidak sahih. Kami akan mencoba untuk membacakan nasab-nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nasabnya yang ini yang disepakati oleh para ulama syiar ataupun ulama sejarah, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang disepakati. Jadi ini yang disepakati oleh ulama, bahwasanya ini adalah nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ini yang diperselisihkan, mulai daripada Adnan. Ya, Adnan di sini dikatakan Adnan bin Ad bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Buz bin Kimwan bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabik bin Jahim bin Naish bin Mahi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Abdiya bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Idah bin Disyan bin Aysar bin Afnad bin Ayham bin Muqasir bin Ahith
bin Zarih, bin Sumay, bin Mizzi, bin Udah, bin Uram, bin Qaidar, bin Ismail, bin Ibrahim. Ini diperselisihkan oleh ulama. Oke, ini diperselisihkan sehingga ada ulama di dalam masalah ini dia diam, tidak memberikan komentar, dan ada yang memberikan komentar. Bahwasanya ini juga diperselisihkan. Yang ketiga, memang diragukan kesahihannya. Dan ulama ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam nasab yang selanjutnya itu banyak sekali hal-hal yang dhaif atau bahkan palsu. Apa itu? Dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim bin Tarih, ya, bin Nahur, bin Saruh, bin Raw, bin Falih, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh sallallahu alaihi salatu wassalam, bin Lamikh, bin Mutawashlih, bin Akhnuk, ya, bin Yarid, bin Mikhlail, bin Qainan, bin Anushah, bin Syith, bin Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ini yang nasabnya sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi ini juga adalah para ulama menjelaskan bahwa nasab ini banyak sekali kelemahan di dalamnya. Oke? Yang jelasnya ya oleh kawan-kawan, bahwasanya usrah ataupun keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya yang kita sampaikan tadi, dia ada 3 klasifikasi nasab. Yang satu disepakati oleh para ulama, yang duanya diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan untuk klasifikasi yang ketiga itu, banyak ulama mengatakan bahwa di dalamnya mengandungi riwayat-riwayat yang palsu. Yaitu mulai daripada Ibrahim sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Yang jelasnya ya khawal-khawal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam rumpun keluarga besar daripada keluarga Al-Hashimiyah, yang biasanya dinamakan dengan Al-Usra Al-Hashimiyah. Kenapa dinamakan dengan Al-Hashimiyah? Karena dinisbatkan kepada kakek beliau yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Makanya mungkin kita akan jelaskan sedikit sebagaimana di dalam buku ini menjelaskan sedikit berkenaan dengan Hashim. Walaupun berkenaan dengan Hashim ini kita sudah ambil sebenarnya di pelajaran sebelum kita ini. Bahwasanya yang kita tahunya Hashim itu adalah orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab menyediakan siqayah. Siqayah itu adalah menyediakan air, dan rifada yaitu makanan bagi para jemaah haji. Ya, daripada jemaah haji. Jadi itu memang adalah sesuatu yang sudah disepakati, ya, dan ini menjadi sebuah kesepakatan dengan keluarga Bani Abdi Manaf dan juga Bani Abdiddar dalam permasalahan pembagian wewenang, siapa yang berhak untuk menjadi penanggung jawab makanan dan minuman bagi orang yang pergi haji. Hashim sendiri itu dikenal sebagai orang yang kaya. Dia adalah orang yang dianggap sebagai orang yang kaya berkecukupan, ya, dan dia termasuk bangsawan besar. Tapi perlu untuk kami sampaikan, sebagaimana yang disampaikan di dalam buku ini, pada waktu pelajaran sebelumnya, orang Arab memang mempunyai satu karakter, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat suka untuk berbagi, suka untuk memberi. Bahkan di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka dikarenakan sukanya memberi ini, dan tetapi mereka memberi hanya ingin agar namanya senantiasa disebut. Ya, bukan dikarenakan karena Allah, bukan. Tetapi dia ingin disebut sebagai seorang dermawan. Maka mereka suka untuk memberi dan berbagi. Tetapi khusus untuk kasus Hashim ini, Hashim adalah orang yang memang kaya. Dia adalah seorang yang dermawan. Ya. Bahkan dalam riwayat, dialah orang yang pertama kali menyiapkan makanan yang dinamakan dengan ats-tsarid. Ats-tsarid ini biasanya adalah roti yang diremukkan, kemudian disiram biasanya dengan kuah. Ya, kuahnya itu macam-macam sebenarnya kuahnya ini. Terkadang kuahnya susu. Ya, kuahnya susu sehingga dia seperti bubur begitu. Ya, ini adalah merupakan makanan yang paling mewah pada saat itu. Ya, roti disiram dengan susu. Ya, dan ini dibagikan kepada seluruh jemaah haji yang ada di Mekah. Dan alhamdulillah kegiatan seperti ini di Mekah sampai sekarang ada. Biasanya kalau orang pergi haji itu ada orang-orang yang teriak fisabilillah ya haj, fisabilillah ya haj, begitu kan?
sabil ya Haji, itu biasanya dibagi-bagikan dengan makanan. Ini sampai sekarang ada. Masya Allah. Dan ini adalah hal yang luar biasa sebenarnya. Ya, bahwasanya orang-orang penduduk Mekah, Madinah khususnya, itu adalah orang-orang yang suka untuk berbagi. Dermawan mereka. Sehingga kalau misalnya kita berada di sana, kita jalan di bulan suci Ramadan, kita dapatkan banyak makanan juga di sana. Bahkan ketika haji, Masya Allah, banyak sekali. Di Mina saja itu berkontainer-kontainer biasanya. Itu orang untuk berbagi yang namanya makanan dengan minuman. Hashim ini, ayolah khawat. Itu nama aslinya adalah Amr. Ya, Amr. Lalu kenapa dinamakan Hashim? Dia dinamakan Hashim dikarenakan kerjaannya waktu itu adalah meremukkan roti untuk dijadikan sebagai tharid. Meremukkan roti untuk dijadikan sebagai tharid. Orang yang biasa tumbuh-tumbuh roti itu, yang untuk dijadikan sebagai bubur roti yang dicampur dengan susu tadi, itu bahasa Arabnya adalah Hashim. Ya, jadi Hashim itu adalah bahasa Arab. Artinya orang yang suka meremukkan roti untuk dijadikan sebagai makanan. Dinamakan dengan Hashim. Maka itulah yang melekat sama dirinya. Ya, Hashimiyah. Ya, namanya Hashim. Jadi itulah yang melekat sama dirinya orang yang suka ini. Dan memang kalau di Arab itu kita akan temukan beberapa gelaran-gelaran yang kembalinya kepada apa yang dia lakukan. Ya, ada seorang perawi itu namanya Az-Zayyat. Az-Zayyat itu dari kata-kata Zaid karena dia penjual minyak. Namanya Zayyat. Ya, dikarenakan dia penjual minyak. Ini Hashim karena dia adalah orang yang melakukan menghancur-hancurkan roti, maka dinamakan dengan Hashim. Dan itu akhirnya menjadi namanya. Ini. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah bahwa sesungguhnya yang Amr ini ataupun Hashim ini, keluarga Hashimiyah ini, dialah orang yang pertama kali mengadakan perjalanan yang ada di dalam Al-Quran sebagai rihlatus syita'i was saif. Ya, kalau antum membaca Al-Quran itu ada li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatus syita'i was saif. Yang pertama kali mencetuskan ataupun mengadakan idea untuk mengadakan perjalanan di musim panas dengan musim dingin untuk keperluan berniaga, inilah Hashim bin Abdi Manaf. Oke? Jadi dia senantiasa melakukan perjalanan Syita, musim dingin itu ke daerah Syam. Jadi kalau musim dingin itu mereka berangkat ke Syam. Ya, Syam waktu itu termasuk di antara wilayah Palestina apa semuanya itu, ya. Kemudian kalau seandainya saif, musim panas, mereka akan berniaga ke wilayah Yaman. Ya, ke wilayah Yaman. Ya, makanya kedua perjalanan ini itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, demi kebiasaan bangsa Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Mengadakan perjalanan baik di musim dingin maupun di musim panas. Rihlatash syita' was-saif. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan, maka hendaklah dia menyembah Tuhan, ya. Menyembah Tuhan, gimana? Hendaklah mereka menyembah Tuhan, ya. Hadzal bait, rumah ini, yang dimaksud dengan rumah ini adalah Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah, alladzi at'amahum min ju', yang menjadikan mereka kenyang dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan daripada rasa takut. Jadi Amr Hashim yang pertama kali melakukan itu. Ya. Ada satu kisah yang berkenaan dengan dirinya ini, dan ini akhirnya muncul yang namanya Abdul Muttalib nantinya. Jadi di antara kisahnya itu, dia pernah ketika dia pergi berniaga ke kota Syam, ya. Tetapi dia melalui yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Ketika dia melalui Madinah Al-Munawwarah, maka dia menikah dengan seorang gadis Madinah. Gadis Madinah waktu itu bernama Salmah binti Amr.
Salma binti Amr ini adalah putri Bani Adi bin An-Najjar. Ya, putri daripada Bani Adi bin An-Najjar. Kemudian setelah itu dia tinggal bersama istrinya beberapa waktu, ya. Jadi setelah dia menikah, dia sampai di Madinah, dia menikah di sana. Setelah menikah dia tinggalkan istrinya. Karena memang itu adalah tempat persinggahan dia, transit aja sebelum dia berangkat ke Syam. Akhirnya dia berangkat ke Syam. Ketika dia berangkat ke Syam tersebut, dia meninggal. Meninggalnya di mana? Dia meninggalnya di Palestina. Ya. Sedangkan istrinya itu ditinggalkan bersama keluarganya di kota Madinah Al-Munawwarah, dan pada saat itu ketika dia ditinggalkan, dia dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil tersebut, maka lahirlah yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini siapa? Datuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hashim meninggal di Gaza, ya, sedangkan istrinya melahirkan putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini awalnya dinamakan dengan Syaibah. Syaibah itu artinya yang berubah. Syaibah, Syayyabatni. Kenapa dikatakan berubah? Karena dikatakan bahwasanya waktu kecil saja dia sudah tumbuh uban di kepalanya. Makanya dinamakan dengan Syaibah. Ya. Kemudian setelah itu ibunya mendidik Syaibah ini di rumah ayahnya Amr di Madinah. Ya. Sedangkan di Mekah tidak ada seorang pun daripada keluarga daripada Hashim yang mengetahui bahwa dia mempunyai istri di mana? Di Madinah. Ya. Perihal berkenaan dengan itu tidak ada. Jadi dia mempunyai seorang anak di Madinah, itu keluarganya di Mekah juga tidak ada yang tahu. Ya, dan dalam riwayatnya Hashim itu mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Ya, nah, termasuk diantaranya adalah Abdul Muttalib itu. Dan itu yang paling bungsulah di antara anak-anaknya yang lain. Karena anak-anaknya yang lahir itu kelahiran Mekah semuanya. Hanya Abdul Muttalib ini yang kelahiran Madinah. Sekarang kita ingin tahu bagaimana Abdul Muttalib bisa hijrah ke Mekah. Padahal sebelumnya dia lahir di Madinah. Jadi Abdul Muttalib itu akhirnya sampai ke Mekah dengan cerita yang Masya Allah. Ya. Sebelumnya kita tahu bahwasanya Hashim itu, ya, dialah yang bertanggung jawab berkenaan dengan siqaya war rifada, ataupun memberi minum dan makan kepada orang-orang jamaah haji. Ketika dia sudah wafat, maka ya dia menyerahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muttalib. Jadi ini Al-Muttalib ini berbeda karena Abdul Muttalib itu namanya Syaibah. Al-Muttalib sebenarnya adalah bersaudara dengan Hashim. Sehingga Abdul Muttalib ini adalah anak saudara daripada Abdul Muttalib. Ya, anak saudara daripada Al-Muttalib, ya. Al-Muttalib bin Abdi Manaf, ya. Jadi setelah dia wafat, maka itu diserahkan kepada Al-Muttalib bin Abdi Manaf, ya. Dan dia terkenal dengan Al-Fayyad ini. Al-Fayyad artinya orang yang dermawan, orang yang murah hati. Syaibah yang pada waktu itu Abdul Muttalib ini, ya, Syaibah ketika dia menginjak umur 7 atau 8 tahun, Al-Muttalib mencarinya. Mendengar berita bahwasanya Hashim mempunyai anak di Madinah. Jadi otomatis kan, tapi itu sudah lama juga itu. Setelah 7 tahun, 8 tahun, barulah keluarganya ini, saudaranya mengetahui, ternyata saudara saya punya anak di Madinah. Artinya itu adalah keponakan dia, kan, anak saudara dia. Makanya dia pergi mencarinya, ya. Dia pergi mencarinya, dan sesampainya di Madinah dia bertemu dengan Al-Muttalib. Dia menangis, ya. Abdul Muttalib dia bertemu dengan Syaibah ataupun Abdul Muttalib. Dia bertemu dengan Syaibah ataupun Abdul Muttalib, menangis. Al-Muttalib melihat anak saudaranya tersebut, ya,
Lalu dalam riwayatnya itu dia dipeluk, berlinangan air mata di dia. Kemudian setelah itu akhirnya dia ingin dinaikkan di atas tunggangannya, di atas ontanya, tetapi dia menolak sampai akhirnya dia masuk ke dalam rumah ibunya. Akhirnya diizinkan dan akhirnya bertemu dengan ibunya. Kemudian ayyuhal, setelah bertemu dengan ibunya, apa yang dilakukan? Dia meminta kepada ibunya, minta agar anak tersebut ikut kepada dirinya menuju ke Mekah. Awalnya ibunya tidak mengizinkan. Ya, awalnya ibunya tidak mengizinkan, tetapi karena dia dimintai berterusan, makanya akhirnya pamannya ini yang bernama Al-Muttalib ini mengizinkan, okelah, silahkan. Ya, silahkan. Ya, dari ini Masya Allah setelah disampaikan kepadanya bahwa ini yang akan mewarisi apa yang dilakukan oleh ayahnya berupa ar-rifada was-siqaya. Siqaya itu memberi makan, dialah yang akan dicalonkan untuk menjadi pewaris pekerjaan tersebut. Itulah akhirnya ibunya itu luluh dan akhirnya okelah, silahkan dibawa. Akhirnya Al-Muttalib membawa Abdul Muttalib ini ke Mekah, yang namanya Syaibah tadi ya. Ketika sampai di Mekah, itu anak ya Syaibah itu dinaikkan di atas onta milik daripada Al-Muttalib. Masuk saja ke kota Mekah, orang-orang langsung berkata, "Hadza Abdul Muttalib." Abdul itu artinya hamba saya. Abdul, ya, Abdul hamba saya. Ya, Muttalib, hamba sahayanya Muttalib, karena kan nama pamannya itu namanya Muttalib. Maka akhirnya dinamakan dengan Abdul Muttalib. Ini hamba sahaya daripada Muttalib. Jadi mereka mengira bahwasanya orang ataupun anak yang dibawa oleh Al-Muttalib ini adalah hamba sahaya. Ya. Tetapi setelah Al-Muttalib mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya itu adalah hamba sahaya, dia marah. Dia berkata, bukan, ini bukan hamba sahaya saya. Dia adalah anak saudara saya. Ya, bahkan dia mengatakan, wailul lak, celaka kalian. Ini bukan adalah hamba sahayaku. Ini adalah anak daripada saudaraku. Ya. Sampai akhirnya dia terkenalnya dengan nama Abdul Muttalib, tidak terkenal dengan nama Syaibah ketika sampai di Mekah. Jadi sampai di Mekah itu dia tidak bernama Syaibah, tetapi bergelar dengan nama Abdul Muttalib. Sampai akhirnya Abdul Muttalib ini tinggal bersama pamannya yang bernama Al-Muttalib sampai akhirnya ia tumbuh dan menginjak dewasa. Ketika Al-Muttalib meninggal dunia di sebuah kawasan yang ada di Yaman, ya, maka kekuasaannya beralih kepada keponakannya. Siapa itu? Abdul Muttalib tadi. Maka Abdul Muttalib mewarisi tahta daripada Al-Muttalib. Ya. Dan ini memang kalau di Arab itu yang namanya keturunan itu senantiasa ada. Jadi saya sampai mendengarkan algojo yang sekarang masih memotong-motong kepala itu di Arab itu memang turun temurun daripada yang dulu-dulu. Pemegang kunci Ka'bah itu dari dulu ya itu dari keturunan itu. Sampai-sampai saya pernah mendengar yang membawa bukhur. Tahu bukhur itu? Yang bukhur wangi itu yang biasanya di daerah, bukan di daerah Raudhah. Kan hari Jumat itu ada yang itu katanya juga turun temurun. Itu juga adalah turun temurun. Sampai yang yang pemegang tongkat apa semuanya, itu semuanya turun temurun. Jadi dari kakek itu terus begitu dan itu memang terjadi. Ya. Maka ketika Al-Muttalib meninggal dunia, ya, maka yang akhirnya melanjutkannya kebijakan tersebut itu siapa? Itu adalah Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Akan tetapi ada keluarganya yang tidak setuju. Ya, ada keluarganya yang tidak setuju. Namanya Naufal. Ketika Naufal mengetahui bahwa Al-Muttalib sudah wafat,
dan dia mengetahui bahwa Abdul Muttalib yang akhirnya mewarisi kekuasaan tersebut, dia mengambil kekuasaan tersebut dari keponakannya. Ya, karena itulah akhirnya Abdul Muttalib meminta bantuan kepada kaum Quraisy untuk melawan pamannya sendiri. Jadi Naufal itu bersaudara dengan Al-Muttalib. Dan ketika mengetahui Al-Muttalib wafat, dia merasa saya juga berhak karena saya adalah adik. Tetapi Al-Muttalib sebelum wafat itu sudah mewariskan kekuasaannya kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib. Maka ketika Abdul Muttalib sudah memegang kekuasaan tersebut, diambil alih oleh Naufal. Diambil oleh Naufal. Yang kita tahu tadi kan Abdul Muttalib itu kelahiran daripada Madinah, pindah ke Mekah. Sehingga kuasanya di Mekah ini tidak sehebat daripada Naufal. Karena tidak sehebat dengan Naufal, maka ketika dia minta pertolongan dari bangsa kaum Quraisy ini, ayolah, ini saya kekuasaan saya dirampas ini. Yang rampas siapa? Naufal, pamannya sendiri, pakciknya sendiri yang mengambilnya. Ya. Tapi akhirnya ketika dia melaporkan hal tersebut kepada kaum Quraisy yang tinggal di Mekah juga, respon kaum Quraisy apa? Kamu sendirilah yang urus. Kami tak nak ikut campur. Ya, family punya pasal, istilahnya kan begitu. Ini family punya pasal. Pakcik dengan keponakan. Karena tidak ada yang mau membantu, Abdul Muttalib tidak puas diri. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia buat surat kedua bukan kepada penduduk Mekah, kepada keluarganya yang ada di Madinah. Ya, paman-pamannya dari pihak ibunya. Karena paman-paman dari ibunya juga adalah orang yang terpandang. Dia akhirnya menulisnya kepada Bani Najjar, ya, meminta bantuan. Dan ketika akhirnya pamannya dari pihak ibunya mendengarkan apa yang terjadi pada saat itu, maka dia pun menyiapkan pasukan. Demi membela siapa? Anak saudara. Nah, ini anak saudara saya, ini harus dibela ini. Kehormatannya ini. Ya. Maka itulah yang terjadi, akhirnya dia menuju ke Mekah. Ya. Dia menuju ke Mekah, kemudian disambut oleh Abdul Muttalib di perjalanan, ya. Kemudian Abdul Muttalib mengajak, ayolah mampir ke rumah saya dahulu. Apa kata pamannya? Demi Allah, saya tidak akan pernah mampir ke rumahmu, masuk ke rumahmu, sebelum saya kembalikan tahtamu. Saya ambil kembali dari Naufal, saya akan berikan kepadamu, baru saya akan masuk ke rumahmu. Akhirnya dia cari Naufal. Ya, dan kebetulan pada saat itu Naufal sedang berada di sekitar Ka'bah. Dalam riwayatnya di sini dikatakan dia sedang duduk-duduk di dekat Hijr Ismail, ya, bersama pemuka-pemuka daripada kaum Quraisy. Ini pamannya yang berasal daripada ibunya ini langsung menghuduskan pedang. Kemudian setelah itu diancamkan kepada Naufal. Kata dia, ya, demi Allah, demi Rabb yang mempunyai Ka'bah ini, jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu. Sudah di depan mata ini. Maka dia berkata, baik, saya akan kembalikan. Dikembalikan kekuasaan itu kepada Abdul Muttalib. Setelah dikembalikan, barulah dia mau masuk ke rumahnya Abdul Muttalib. Dan di dalam riwayat, ya, pakciknya dari pihak ibunya ini tinggal di sana selama 3 malam. Sambil melihat bagaimana kondisinya itu. Ya. Akhirnya naik kembali Abdul Muttalib. Ya. Tetapi Naufal akhirnya tidak menyerah. Dia bersekongkol dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hashim. Dia bersekongkol. Suku Huza'ah tergerak untuk membela Abdul Muttalib. Begitu akhirnya dia lihat ada pergerakan daripada Naufal, muncul lagi suku Huza'ah ini membela Abdul Muttalib. Ya. Maka setelah itu akhirnya tetap Bani Hashim, ya, dapat menjadi pemenang dalam hal itu, dan akhirnya dia tetap menjadi penjaga daripada Baitullah Ka'bah Musyarrafah. Ayo ikhwah, di dalam hal ini Abdul Muttalib mempunyai 2 hal yang mungkin akan senantiasa tertulis oleh sejarah. Pertama, dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam.
Antum pernah dengar dulu bahwasanya kaum Jurhum itu ketika meninggalkan Mekah, karena waktu itu kan dia kalah. Ya, Jurhum itu kalah kan. Ketika dia kalah, apa yang dia lakukan? Dia masukkan seluruh barang-barang ke sumur Zam-Zam. Tujuannya adalah menutup mata air Zam-Zam sehingga tidak ada lagi yang minum. Jadi yang dia masukkan di situ besi, pedang, apa semua dikumpulkan di situ. Setelah itu diratakan dengan tanah sehingga tidak ada yang tahu di mana mata air Zam-Zam saat itu. Karena tidak terkeluar air Zam-Zam pada saat itu. Dan di dalam riwayatnya Abdul Muttalib itu bermimpi. Dalam mimpinya dia diperintahkan untuk menggali Zam-Zam, bahkan di dalam mimpinya dia lihat dengan jelas, sejelas-jelasnya di mana tempatnya Zam-Zam tersebut, ya. Bahkan dia mengetahui apa yang terpendam di dalam sumur Zam-Zam itu. Setelah dia bermimpi, betul-betul akhirnya dia lakukan penggalian. Dan apa yang ada di dalam mimpinya betul-betul ada. Jadi di situ dia keluarkan yang namanya pedang-pedang, baju-baju besi, semuanya ada. Ya, pangkal pelana yang terbuat daripada emas. Pelana itu tempat duduknya kuda itu namanya pelana itu terbuat dari emas, juga ada di situ. Yang pada akhirnya semuanya dikeluarkan dan akhirnya Zam-Zam mulai kelihatan. Besi-besi yang ditanam di sumur Zam-Zam itu, ayo deh, itu akhirnya dibakar, dicairkan, kemudian dileburkan, ya. Kemudian dibuatlah pintu Ka'bah. Adapun pelana yang terbuat dari emas itu juga dicairkan, dileburkan, kemudian dibuat plat untuk dijadikan sebagai plat di pintu Ka'bah, di Multazam. Itulah yang dijadikan. Dan setelah itu Zam-Zam mulai kelihatan, ya. Pada saat Zam-Zam sudah mulai kelihatan itu, ada juga dari kaum Quraisy ingin ikut serta. Saya juga ikut sertalah menggali. Awalnya tidak ada orang yang mau membantu Abdul Muttalib. Tetapi ketika Abdul Muttalib sudah mulai ada titik temu berkenaan dengan Zam-Zam ini, akhirnya ada orang-orang yang mau ikut campur. Sudahlah, saya ikut juga lah. Biasalah kalau sudah mau berhasil itu orang-orang sudah mau langsung semuanya ikut. Awal-awal diajak tidak ada yang mau. Ketika sudah mau berhasil, baru semuanya mau ikut. Saya juga lah. Tetapi akhirnya Abdul Muttalib melarang mereka. Sudah, tidak perlu, ya, tidak perlu. Dikarenakan mereka ditolak, akhirnya mereka ingin mengadakan perlawanan, ya. Mereka ingin mengadakan perlawanan. Dan salah satu perlawanan mereka meminta keadilan dari mahkamah, yang mana mahkamah itu dipimpin oleh seorang dukun, bomo, wanita dari kaum Bani Sa'ad. Dalam perjalanannya ke sana, ya, dalam perjalanan mereka ke sana, ada hal yang aneh. Apa yang aneh? Turun hujan. Tapi hujannya yang turun ini, kepada Abdul Muttalib hujan turun, Masya Allah. Kepada mereka tidak ada sama sekali hujan. Padahal berdekatan. Ya, hujan turun di tempatnya Abdul Muttalib, sedangkan di tempat mereka tidak turun hujan sama sekali. Sehingga akhirnya mereka merasa aneh dengan itu, dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib itu betul-betul adalah merupakan sebuah petunjuk. Dan akhirnya mereka sadar, dan akhirnya mereka tidak melanjutkan apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, disitulah akhirnya setelah selesai Zam-Zam ini, ya, telah ada selesai dan akhirnya Zam-Zam itu diserahkan kembali kepada Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib pun akhirnya bernazar. Apa nazarnya? Kalau seandainya Allah memberikan kepadanya 10 orang anak dan mereka sudah menginjak usia balik, dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka di sisi Ka'bah. Jadi ini adalah nazarnya Abdul Muttalib. Ya, nazarnya Abdul Muttalib kalau seandainya dia mempunyai sampai 10 anak, salah satu anaknya itu akan dia sembelih. Dijadikan sesembahan, ya, di samping Ka'bah al-Musyarrafah, ya.
Dan pada akhirnya kita sampaikan itu, lahirlah anaknya 1, 2, 3, 4, jadi 10. Ya, jadi 10. Dikarenakan jadi 10 itu, maka apa yang terjadi? Mau tidak mau dia harus menyembelih, melanjutkan nazarnya. Ya, karena ingin melanjutkan nazarnya, salah satu anaknya itu namanya kan Abdullah. Apa namanya? Ayah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ingin melaksanakan nazarnya, Abdullah ini termasuk anak yang sangat disayangi oleh Abdul Muttalib. Biasanya kalau sudah seperti itu, apa yang mereka lakukan? Undian, mengundinya dengan anak panah. Anak panah di situ ditulis nama-nama anaknya itu. Ini. Setelah itu dimasukkan di dalam tempat anak panah. Kemudian setelah itu anak panah itu dicabut. Tetapi ketika dicabut, yang keluar nama Abdullah. Bingung dia. Ya, keluar nama Abdullah. Ingin dia ini kan, ingin dia lakukan nazarnya tersebut. Tetapi setiap dia ingin melakukan nazarnya di Ka'bah, banyak sekali orang-orang yang mengatakan, janganlah, itu perbuatan bodoh, apa semuanya itu. Tak jadi dia pergi. Dia kembali berhari-hari begitu, ya. Dia berhari-hari lakukan seperti itu, yang keluar nama Abdullah terus. Ya, sampai pada akhirnya dia mendapatkan satu nasihat, ya. Mendapatkan satu nasihat, gini sajalah. Ya, karena anaknya itu kan banyak, gini sajalah. Bagaimana kalau seandainya nama Abdullah itu dicampurkan, dipilihkan dengan 10 ekor unta. Ya. Artinya cobalah dicabut lagi. Kalau memang Abdullah juga yang muncul, ya terserah kamulah bagaimana. Akhirnya dibuatlah 2 anak panah, Abdullah 10 ekor unta. Dikocok, diambil, Abdullah lagi yang keluar. Abdullah lagi yang keluar, akhirnya dia tambah 10 kali lipat, berarti sudah 20. Ya, kocok, masih Abdullah yang keluar. Tambah 30, tambah 40, tetap namanya Abdullah yang keluar. Tambah 50, tetap nama Abdullah yang keluar. Tambah 60, tetap nama Abdullah yang keluar. 70, tetap Abdullah yang keluar. 80, Abdullah terus yang keluar ini. Ya. Abdullah terus yang keluar sampai pada akhirnya sampai 100 ekor unta. Ketika sampai 100 ekor unta, barulah unta yang keluar. Ya, barulah unta itu yang keluar. Dan akhirnya dia melaksanakan nazarnya. Yaitu menyembelih berapa? 100 ekor unta. Itu tidak sedikit itu. Kalau harga unta 2.000 kali 100, 200.000. Itu akhirnya dilakukan oleh Abdul Muttalib. Setelah dia melaksanakan, ya, untanya disembelih itu, maka Abdul Muttalib akhirnya menjodohkan putranya Abdullah ini dengan seorang gadis yang bernama Aminah binti Wahb bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab. Aminah ini, ayo ikhwah, bukanlah wanita sembarangan juga. Dia adalah wanita bangsawan dan dia adalah termasuk idola di kalangan orang-orang Quraisy. Dikawinkan, dinikahkan dengan Abdullah. Ya. Ayahnya itu adalah pemuka Bani Zahra secara nasab dan dia adalah sebagai seorang bangsawan. Ya. Dia akhirnya dikawinkan dan membina rumah tangga di Mekah. Ya. Kemudian tak berapa lama akhirnya ayahnya meninggal. Ya. Ayahnya meninggal dan dikuburkan di Dar An-Nabiq Al-Ja'di. Ya. Pada saat itu Abdullah berumur baru 25 tahun. Ya. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam perut ibunya, artinya dia sudah yatim sebelum dia lahir. Dia sudah yatim sebelum dia lahir. Baik, apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah
bahwa secara nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diragukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nasab berasal daripada keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan mengikrarkan dan menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang nabi, tidak ada satupun orang yang mencaci maki Nabi dari sisi nasabnya. Tidak ada orang yang berkata, Muhammad ini kan awalnya orang hina ini, kok sekarang tiba-tiba. Tidak ada. Dari sisi nasab tidak ada orang yang berani untuk mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang berasal dari keluarga bangsawan. Dari kaum kafir, dari bangsa Quraisy, dan dia daripada Bani Hashim, orang-orang pilihan memang. Sehingga tidak ada orang yang bisa mencemooh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi nasab. Dan itulah ya ikhwal akhwat. Ketika dia akhirnya berdakwah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada cacatnya dari sisi nasab. Orang-orang paham bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari golongan bangsawan. Ya mungkin lain cerita kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya memang adalah orang-orang yang biasa-biasa. Mungkin saja orang-orang akan berkata ini Nabi ini awalnya dia adalah orang biasa aja, tiba-tiba begini. Ini tidak ada. Orang kan beda kalau orang mengatakan dia memang dari kecil sudah kaya, dengan orang mengatakan ini baru aja jadi kaya ini. Kan beda Pak anunya itu. Ataupun ini memang dari kecil ini orangnya terhormat, tapi ini baru aja ini karena begini kan. Tapi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhormat dari sisi itu. Maka tidak ada orang yang bisa menyatakan dan mencaci maki Nabi dari sisi nasab, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mempunyai nasab yang tinggi. Nasabnya sangat tinggi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini pelajaran pertama yang kita ambil di sini. Kemudian yang kedua. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di sini adalah memberi makan kepada jemaah haji, memberi minum kepada jemaah haji, memberikan bantuan kepada orang-orang yang berangkat haji itu merupakan perbuatan yang mulia yang memang dari dulu dilakukan bahkan sebelum Islam datang. Maka ya ikhwah, kalau seandainya ada orang yang mampu untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang pergi haji, lakukan. Orang-orang yang berada di sana, lanjutkan, silahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya ada orang yang bertanya, di sana kira-kira ada orang yang perlu tidak? Bukankah di sana banyak orang kaya? Betul, di sana memang banyak orang kaya, tetapi banyak pekerja-pekerja yang juga memerlukan yang namanya bantuan. Ya, memerlukan yang namanya bantuan. Cuma memang kalau seandainya, mohon maaf ya, saya katakan, kalau hari raya kurban, di sana memang kelebihan daging. Antum bisa bayangkan, kalau seandainya jumlah jemaah haji berapa? 2 juta yang terdaftar, yang tidak terdaftar. Segitu juga. Kalau seandainya 50% saja mengambil haji tamattu. 50% mengambil haji tamattu. 1 juta. Berarti paling tidak diperlukan 1 juta ekor kambing sebagai hadyu. Kamu bisa bayangkan itu. 1 juta ekor kambing untuk dijadikan sebagai hadyu. Dan itu terus terang saya katakan berlebihan kalau di sana. Saya pernah melihat itu, ya musim haji di tahun 2000 itu ketika kami di sana, kami perlu pergi dan langsung melihat bagaimana daging-daging tersebut dimasukkan ke dalam kontainer-kontainer yang ada icebox-nya itu. Saya tanya, ini mau kemana? Ini katanya mau dikirim malah ke Afrika. Jadi ternyata untuk penduduk Mekah sendiri sudah berlebihan. Berlebihan untuk penduduk Mekah. Bayangkan kalau 1 juta ekor misalnya disembelih, itu baru orang-orang yang pergi haji. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut adalah penduduk Mekah yang ingin kurban juga? Kan banyak juga itu. Ya, sedangkan penduduk kota Saudi Arabia berapa? Hanya 19 juta semuanya. Seluas itu. Nah, ini makanya perlu untuk kita sampaikan. Maka ayo ikhwah. Hah? Yang bayar dam belum. Ini kita tidak hitung yang bayar dam ya. Yang bayar dam berapa lagi itu? Yang banyak kesalahan-kesalahan kan. Nah, ini banyak juga. Maka ini ayo ikhwah banyak sekali sebenarnya yang dinamakan dengan hadyu ataupun
sembelihan di sana. Baik. Kita sekarang masuk kepada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pertanyaannya, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka sebenarnya memang ada pandangan berperbedaan pendapat berkenaan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada yang disepakati para ulama. Yang disepakati yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Isnin. Ya, itu disepakati oleh seluruh ulama. Dan tidak ada yang berbeda di situ. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Isnin. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Dzaka yauma wulidtu fi." Itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Sepakat ulama itu. Yang kedua, ulama sepakat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Ini juga adalah merupakan kesepakatan. Ya. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Kembali kepada peristiwa datangnya pasukan Abraha, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Ya, itu kembalinya ke situ, sehingga dinamakan dengan tahun gajah. Yang diperselisihkan yang mana? Tanggal lahirnya. Ya, kalau hari lahir disepakati, bulan lahir sepakati, tahun lahir disepakati. Yang diperselisihkan adalah tanggal lahirnya. Karena ada yang mengatakan beliau lahir Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi tanggal 12 Rabiul Awal ini banyak ditentang oleh para ahli sejarah. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih rajih lahirnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Berapa hari beda itu? 3 hari beda. 9 Rabiul Awal. Saya pernah ditanya, kenapa Nabi kok berbeda tanggal lahirnya ya? Ada yang mengatakan 9, ada tanggal 12. Saya bilang, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah mengadakan ulang tahun. Ya kan? Jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut ulama yang rajih adalah beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun gajah. Atau 40 tahun setelah berlalunya kekuasaan daripada Kisra Anushirwan. Ya. Ini juga oleh para ulama ketika dikonvert ke tahun Masehi, mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 20. Ada yang mengatakan tanggal 22 pada tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mahmud Basya, seorang ulama dalam ilmu falak. Ya, namanya Mahmud Basya. Ada banyak riwayat. Yang mana riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang dipertentangkan sebenarnya. Bahkan banyak ulama yang mendhaifkan riwayat tersebut. Tetapi ini riwayat paling banyak disebutkan dan disampaikan ketika diperingati yang namanya peringatan hari lahir Rasulullah. Maulidul Rasul. Di antaranya apa? Ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melahirkan Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa ketika saya melahirkan Rasulullah, saya melihat ada cahaya yang keluar dari dalam perutku, ya, dan cahaya itu, ya, menyinari negeri-negeri yang ada di Syam, menyinari negeri-negeri yang ada di Syam. Ini riwayatnya pun dipertentangkan oleh para ulama. Oke. Kemudian yang lainnya juga bahwasanya ada beberapa tanda-tanda kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Irsahat istilahnya begitu. Tetapi ini pun dipertentangkan ya. Ya, riwayatnya pun dipertentangkan.
Dan bahkan dikatakan tidak memiliki sanad yang kuat, yang valid, tidak memiliki sanad yang valid dan kuat. Apa itu? Bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, itu jatuh beranda kekaisaran daripada Parsia. Api-api yang disembah oleh kaum Majusi seketika itu padam, ya. Api-api yang disembah oleh kaum Majusi seketika itu padam. Kemudian gereja-gereja yang ada di sekitar danau itu airnya langsung menyusut. Ya, ini banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab syiar, tapi dikatakan bahwasanya tidak memiliki tidak memiliki sanad yang valid. Dan memang ya berkenaan dengan cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sanad, karena kebanyakannya memang hanya berasal dari satu sumber, ya. Makanya berkenaan dengan cerita-cerita ini, apalagi yang dinyatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu jarang sekali ada yang menceritakannya. Dan yang perlu untuk kita ketahui bersama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa kecilnya ketika beliau dilahirkan, memang kan beliau belum ada yang mengetahui bahwa beliau adalah seorang Nabi, sehingga perhatian itu mungkin disamakan sama dengan yang lainnya. Tidak ada perhatian khusus. Tidak ada orang yang, oh ini nanti akan jadi Nabi, ayo kita perhatikan sama-sama. Tidak. Ya, makanya hanya cerita-cerita lepas yang disampaikan oleh para perawi, dan perawi-perawi ini ternyata tidak mempunyai sanad yang kuat ataupun sanad yang sahih. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ibunya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muttalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kemudian akhirnya Abdul Muttalib, karena ini termasuk cucu kesayangan, langsung datang memboyong ataupun mengambil cucunya itu dan berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muttalib lah yang memberikan nama kepada Rasulullah dengan nama Muhammad, yang mana nama Muhammad pada saat itu bukanlah nama yang dikenal, tidak terkenal di kalangan bangsa Arab, ya. Dan kemudian kan dikatakan bahwasanya Nabi ketika lahir sudah disunat. Ini pun ayo ikhwah, sanadnya tidak valid juga, ya. Bahkan di dalam riwayat yang mengkhitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib mengkhitan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari ke-7 daripada kelahirannya. Jadi ini kan sudah terjadi juga perbedaan pandangan. Oke, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dilahirkan, dan pada akhirnya dia akan disusukan. Jadi begini, ada satu tradisi di bangsa Arab, bahwasanya anak yang baru lahir itu akan diungsikan ke Badui. Badui itu desa-desa yang ada di bangsa Arab. Tujuan utamanya apa? Karena waktu itu Mekah Madinah sudah dianggap sebagai kota, ya. Mekah dengan Madinah itu sudah dianggap sebagai kota. Dan karena dia adalah kota, banyak sekali kehidupan kota yang sebenarnya oleh mereka dikatakan sudah jauh daripada etika dan akhlak. Kita juga seperti itu. Orang yang tinggal di kota biasanya dikatakan ini Western. Ya, jadi lebih kepada kebaratan misalnya. Jadi sehingga muncul yang namanya kekhawatiran daripada sang ibu. Karena khawatir sang ibunya, dan itu terjadi bahwasanya orang-orang bangsa Arab ini ketika akhirnya dia mempunyai seorang anak, dan anaknya diinginkan mampu untuk mempelajari etika dan adab yang baik serta bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang masih bagus, maka mereka akan dikirim ke desa-desa di luar kota. Dan memang pada saat itu orang-orang yang ada di kampung-kampung ini, salah satu mata pencahariannya adalah apa? Menjadi penyusup. Menjadi penyusup, ya. Maka dari itulah, ya, yang pertama kali menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Suwaibah. Kemudian setelah itu Halimah binti Abu Zu'aib, ya. Halimah Sa'diyah biasanya dikatakan demikian, kan?
Halimah Sa'diyah ini, ataupun namanya adalah Halimah binti Abu Zuhaib, ini suaminya bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, yang bernama Abu Kabsyah, yang juga berasal daripada kabilah yang sama. Oke, di situ juga menyusu yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib itu pamannya sesusuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah, ayolah wal akhwat, ini merasakan keberkahan sejak bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diceritakan sendiri oleh Halimah Sa'diyah, Halimah binti Abi Zuhaib ini ya. Jadi Halimah binti Abi Zuhaib ini menceritakan bahwa suatu hari dia pergi bersama wanita-wanita yang berasal dari kampungnya ini ke kota, yaitu ke Mekah Al-Mukarramah, untuk mencari bayi-bayi yang akan disusukan. Dan pada saat itu adalah masa-masa paceklik. Masa-masa paceklik itu artinya masa kemarau yang berkepanjangan, tidak ada yang namanya penghasilan. Ya, satu-satunya penghasilan yang bisa diharapkan apa? Yaitu tadi, menjadi penyusu bayi-bayi itu. Maka mereka akhirnya berangkat menuju ke Mekah, yaitu ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusukan. Dan pada saat itu Halimah Sa'diyah berangkat bersama suaminya dengan menaiki keledai. Ya, keledai kurus dan juga onta kurus. Yang dia bercerita pada malam harinya ketika mereka istirahat, dia akan membawa bayi juga pada saat itu. Hampir-hampir saja bayi yang dia bawa itu senantiasa menangis karena dia sudah tidak mempunyai air susu. Dan ketika dia mencoba untuk memeras susu daripada onta pun tidak ada susunya. Ya, dan kalau seandainya dia berjalan siang harinya, onta dia, keledai dialah yang paling belakang. Sedangkan yang lainnya ini semuanya ke depan. Dia memang ontanya sudah lemah, kemudian keledainya juga lemah, dianya juga sudah lemah. Sesampainya di kota, maka salah satu bayi yang ditawarkan itu adalah Nabi. Dan ketika Nabi ditawarkan kepada beberapa orang penyusu ini, semuanya menolak karena mereka tahu bahwa Nabi adalah seorang yang yatim. Dan mereka datang ke sana, mereka mengatakan apa? Kami datang ke kota ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari apalagi namanya upah daripada menyusui. Kalau saya ambil anak yang yatim ini, dari mana saya dapat upahnya? Maka akhirnya Nabi itu last choice istilahnya, pilihan terakhir. Ketika orang-orang semuanya sudah dapat, Halimah Sa'diyah belum dapat sama sekali. Maka dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, saya tidak akan pulang ke kampung sebelum saya dapat anak yang saya susui. Dan tidak ada satupun anak yang bisa kalau saya susui di sini, kecuali anak yatim ini. Kata dia, ya silahkan. Mudah-mudahan dia bisa menjadi keberkahan. Nah, ini suaminya masih positive thinking saja, tetapi istrinya sudah agak putus asa. Ini nggak ada lagi ini, hanya ini seorang aja. Sudahlah, ambil saja lah. Diambil, sehingga dia terakhir karena yang lainnya ini menolak untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah Sa'diyah mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan sebagai anak yang disusukan. Keberkahan langsung nampak. Ayo ikhwah. Bagaimana itu? Semenjak dia mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika dia menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimah Sa'diyah berkata, seolah-olah berapapun susu yang akan disedot oleh Nabi ini ada, senantiasa ada, dan bahkan mencukupi dengan dia dan yang disusukan bayi yang lainnya itu. Kemudian keberkahan yang kedua, dia mengatakan, kalau sebelumnya dia tidak bisa tidur karena kelaparan, dan air susunya memang tidak ada untuk menyusukan anak-anak itu, malam harinya anak-anak yang tadinya menangis itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyusu semuanya. Dan yang lebih anehnya lagi, kata dia, malamnya suaminya bisa mengambil susu daripada onta yang dia bawa, yang sebenarnya sudah jadi onta kering gitu. Istilahnya sudah tidak ada lagi. Dan yang lebih aneh lagi, esoknya keledai yang dia tunggangi itu menjadi keledai yang paling fresh nampaknya.
Kalau awalnya kan paling belakang terus itu. Tiba-tiba esok harinya, dialah yang paling depan. Sampai-sampai kawan-kawannya yang lain berkata apa? Kasihani kami, jangan cepat-cepat. Unta siapa dan keledai siapa yang kamu pakai, wahai Halimah? Kata Halimah Sa'diyah, yang saya pakai inilah yang saya pakai waktu kemarin pergi. Unta yang saya pakai inilah yang saya kemarin bawa juga. Jadi sama kata dia. Keberkahan-keberkahan itulah yang dia rasakan. Dan hidupnya pun merasakan terasa ada perubahan semenjak Rasulullah SAW berada di dalam rumahnya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.